ya kita sedikit sharing ya lagi ya. Gimana tadi kemarin ketika dikasih yang buat perubahan PT, yang PT Barus. Iya. Ya, tahap pertamanya harusnya gimana? Oh, tahap Langkah-langkah kalau kita dapat kasus kayak gitu. bikin usaha apa itu? Ya, pertama Perubahan PKR. ya kalau ada perubahan Perubahan. pemegang saham ya. Iya. Bikin notulen. Tergantung bapaknya mau bikin apa. Iya. Dia notulen atau sirkular. Biar kom ya. Ya, dia bisa pakai apa? Notulen atau sirkular? Bisa pakai notulen, Atau sirkular. sirkuler, atau Bebar. nah, ketika kita buat ini, kemarin tahapannya apa? Yang saya ajarkan. Saya sudah Buat coba. kita tahu peralihannya dari mana ke mana gitu. Nah, apa? Oh, bikin tabel. Ya, bikin tabel dulu ya. Nah, itu untuk memudahkan kita biasanya. Jadi kita bikin dulu tabel pemegang saham awal, terus kemudian berubahnya seperti apa gitu. Jadi bikin, kalau saya ya kebiasaan saya bikin resume dulu. Ya, bikin resume. Resume itu kayak tadi tabel-tabel itu sebenarnya resume kan. Resume, nah itu bisa buat bentuknya tabel atau narasi gitu ya. Itu narasi kan? Iya. Enggak, ya? Ya, biasanya aku narasi. Ya kalau tabel kan biasanya awal siapa gitu kan, Iya. terus dia berapa persen, terus Hmm. jumlahnya berapa, terus nanti akhirnya akhir Dijualnya berapa? berapa persen, jumlahnya berapa, terus berarti sini pelariannya dari mana ke mana keterangannya gitu. Nah, ini memudahkan kita nanti ketika misalkan pas akad juga gitu. Jadi ibu biasanya kalau itu males baca yang aturan itu dia dikasih ini juga bisa. Jadi ini pak perubahannya gini gitu. Termasuk nanti bisa perubahan direksi komisarisnya awalnya siapa, terus perubahannya jadi siapa gitu. Ya. Jadi tahap awal ini bisa berlaku juga setiap kita akad yang lain ya, kita akad pembiayaan di bank, di muamalah dan sebagainya. Biasanya kita bikin resume dulu. Gitu. Nah resume ini kita apa sih kegunaannya gitu? Kira-kira apa ya? Apa manfaatnya gitu? Ya, biar gampang. Ya pertama kalau di PT ya kita bisa menentukan ini quorum apa enggak. Ya. Kita bisa lihat quorumnya seperti apa, menentukan quorum. Jadi kalau misalkan sahamnya yang satu misalkan 90%, yang satu 5%, satu 5%, berarti sebenarnya dia sendiri juga ada quorum gitu kan. Jadi nanti ketika ditanya ada orang nanya, ini kalau dia bilang sendiri tantangan mana gitu ya. Kalau secara quorum dia quorum gitu kan bisa. Gitu. Maka dilihat di sini awalnya berapa persen, kita bisa menentukan quorum itu. Yang kedua tadi manfaatnya kita bisa lebih mudah menyampaikan perubahannya sudah apa. Dan nanti pas kita buat ke notulen kita sudah tahu ya. Jadi kita sudah tahu nih, berarti ini dari sini dari si A larinya ke siapa, dari si B dia dapatnya dari mana. Nah itu yang memudahkan kita ketika bikin notulen atau sirkulernya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngarang-ngarang kan susah tuh. Ya, kemarin si Radia coba Radia bikin kayak gini dulu gitu, yang semula gimana, terus nanti perubahannya seperti apa. Nanti dari situ kan bisa ketahuan nih si ini dapat berapa jumlahnya, kita bisa dia dapat dari sini gitu. Dari tuan A, tuan B, tuan C dia ngalihin ke di sini gitu. Nah itu untuk memudahkan kita bikin notulen. Termasuk nanti perubahan direksi komisarisnya kita bisa lihat dari situ gitu. Jadi notulen itu jadi lebih mudah gitu. Ya. Nah kalau di pembiayaan manfaat resume itu bisa kita pertama kewenangan direksi kan biasanya beda-beda tuh. Ya PT ada yang persetujuan komisaris, ada yang persetujuan terus gitu. Jadi kita harus lihat di situ dulu di pasal 12-nya gitu. Nah kalau direksi itu nanti siapa yang mewakili PT gitu kan. Kalau direksinya ada 4 misalkan direktur utama dan sebagainya, nah bisa dilihat di bagian direksi apakah ada ketentuan direktur utama harus dengan direktur yang lain atau cukup direktur utama saja atau bisa direksi yang lain, tapi misalkan 2 orang direksi yang lain gitu. Nah, itu juga harus dibaca gitu.
terutama perusahaan-perusahaan yang besar ya, kayak misalkan PNM, terus yang apa sih yang nasional lah ya, itu biasanya dia ketentuannya agak jelimet gitu. Misalkan karena tidak semua direktur itu mau mewakili PT gitu. Kadang pembiayaan dia angkat tangan bukan direktur utama gitu, pembiayaan dia harus direktur apa yang lain gitu, harus direktur keuangan gitu yang angkat tangan, atau direktur utama sama direktur keuangan gitu. Jadi kita harus cermati yang dasarnya gitu. Ya kalau perbedaannya udah tahu ya, sirkuler, masih ingat? Nah ini dong, ini masa ulang lagi ini, aduh terus. Kalau sirkuler suratnya disebar-sebarin. Ya, sebarin. Oke. Terus yang tanda tangan harus pemegang sahamnya aja ya? Nah, Iya masih. terus pemegang saham aja, terus Apa itu? syarat mutlaknya apa nih? Syarat mutlaknya harus apa? Harus memegang saham. Ya udah nih. Udah. Apa? Forum. Gimana? Gimana Pak? Syarat mutlaknya apa? Aduh Dede lupa Pak. Dede kamu gimana sih Dede? Aduh Dede. Masa ngulang lagi mulu? Enggak. Dede gimana? Ada udah pernah. Harus apa? Kalau sirkuler harus apa? Ya duit kan? Betul. Harus Iya, tunggu, jangan lupa. Jangan lupa. ya ampun. Ada di Katanya harus datang. Nah, itu mah parah tuh Neng. Belum tadi tidak harus datang. Ya boleh. Syarat mutlaknya mutlak. Harus memenuhi quorum 50/1, Salah. 20/3. Tuh, tiga harus datang. Tidak datang notaris. Apa? Kalau itu di sini syarat boleh 50 plus. Nah, di sini. Pak, sebentar Pak. Itu apa? Itu apa Pak? Saya kira 1 jam. Suka sebarin kata lo tadi. Ikut aja. Ikut bahasa lo aja. Baru pengen nulis yang rapi. Bawahnya apa tuh? Bawahnya di bawah pemegang saham? Tidak datang notaris. Ya, terus sudah datang. Terus mutlaknya. Apa Udah Pak, yang saya mikir semua. Ya, harus setuju semua. Apa lagi? Ya semua bener ya. Ya, harus setuju semua. Ini syarat mutlaknya. Harus setuju semua. Baru mau jawab itu. Harus disetujui 100% pemegang saham. Jadi kalau ada satu pemegang saham yang tidak menandatangani sirkulernya, dia nggak sah, nggak bisa. Neng. Jadi Itu jawaban syarat saya ya, Pak. mutlaknya Baru saya menjawab. harus disetujui secara bulat. Makanya kalau kita buat, coba deh dibaca di draft sirkuler yang kita buat, pemegang saham menyetujui secara bulat. Ya. Jadi Pak, satu. Oh iya. Kita kan? Iya. Itu untuk mengakomodir ini 100%. Saya ingatnya terhubung. Ya kalau Noteland dia Itu 50 juta. 50%. ya kalau Noteland dia berlaku forum ya, berlaku Forum. Coba dilihat pasal tentang forum. Iya, Pak. Kalau di anggaran dasar PT-nya biasanya forum rapat sesuai dengan undang-undang kesehatan terbatas gitu. Itu doang bunyinya kalau di anggaran dasar PT sekarang. Nah kita berarti harus melihat di undang-undang PT. Di undang-undang PT itu kalau untuk perubahan data perseroan biasanya 50/1. Ya. Terus kalau untuk pembubaran biasanya harus 2/3 ya. Ya kalau pembubaran atau likuidasi itu harus 2/3. Di gue mana. Kan selalu orang gitu ya? Nah, kalau bar, apa kalau bar tadi? Berita acara rapat. Ya kita jalan apa notaris harus Hadir. dia harus hadir dan dia bisa berlaku keputusan apa forum ini. Forum. Ya hadirnya harus forum rapat. Kalau nggak forum gimana? Gak boleh. Ya gimana? Nggak bolehnya gimana? Diulang lagi. Diulang lagi nya gimana? Dibikin Pengumuman koran. Pembuat koran kalau jual saham. Janji.
jeda waktu. Jadi, Jeda yang kayak kemarin. ya, kemarin siapa? Ricky Harun. Kemarin. Apa? Ricky Harun. Iya. Kayak Ricky Harun. Ya nanti ada step-stepnya ya. Beda antara TBK sama PT biasa. Nah, biasa. Nah kalau biasa dia lebih cepat prosesnya. Ya, ketika rapat pertama tidak quorum, yang pertama tidak quorum misalkan. Pertama diundang kan, jelet 14 hari sebelum rapat kan diundang. Terus waktunya pas rapat tidak quorum. Nah maka nanti dipanggil 7 hari tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal terus keduanya. Nah berarti misalkan ini tanggal 1, tanggal 2 panggilan. Nah itu tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, Panggilan apa? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan tanggal 9. Nah tanggal 10 baru bisa rapat lagi nih, rapat kedua. Gitu ya. Jadi harus ada panggilan kedua pada rapat. Telepon ibu tentang Andromeda, Pak Elvis barusan. Meeting. Apa tadi? Lupa. Nggak ada ditulis di sini. Enggak ada gitu. Di apa nih? Yang tadi udah di. Ya udah ya, dadah. Belum Bapak.